Modul 2.1 Koneksi antar materi. Pembelajaran berdiferensiasi. Lestari Yuniarsanti, SPD, GR, CGP Angkatan 9 Kabupaten Sampang. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Bagaimana cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus menentukan tujuan pembelajaran, memetakan kebutuhan belajar murid, menciptakan suasana yang kolaboratif, menentukan strategi dan alat penilaian yang digunakan, melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, produk. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Kesiapan belajar murid atau readiness. Minat murid, profil belajar murid. 1. Kesiapan belajar murid atau readiness. Kesiapan belajar adalah kondisi awal suatu kegiatan belajar yang membuatnya siap memberi respon atau jawaban yang ada pada diri siswa dalam mencapai tujuan pengajaran tertentu. 2. Minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. 3. Profil belajar murid. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuannya adalah untuk memberi kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Profil belajar murid, lingkungan, budaya, gaya belajar dan kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan cara sebagai berikut. Mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berbicara dengan guru sebelumnya, membaca rapot murid di kelas sebelumnya, menggunakan berbagai penilaian, formatif dan diagnostik. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal dikarenakan pembelajaran berdiferensiasi berpihak pada murid, menciptakan lingkungan belajar yang positif, kolaboratif dan saling menghargai, serta adanya strategi pembelajaran didasari oleh kebutuhan murid meliputi kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran. Diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran. Diferensiasi konten, mendiferensiasikan materi pembelajaran kepada murid berdasarkan kebutuhan, dilihat dari kesiapan belajar murid secara konkret abstrak, minat belajar murid dengan mempersiapkan topik atau materi sesuai minat siswa. Profil belajar siswa sesuai gaya belajar, audio, visual, atau kinestetik. Diferensiasi proses, usaha untuk membantu murid memahami materi pembelajaran dengan memberi beberapa kegiatan atau scaffolding sesuai dengan kebutuhan murid. Diferensiasi produk, produk berupa tagihan atau hasil yang diharapkan dari murid setelah proses pembelajaran, baik berupa hasil tes, presentasi atau diskusi, pertunjukan, pidato, diagram dan lainnya yang mencerminkan pemahaman murid dari tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran. Bagaimana kaitan antar materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak? Filosofis KHD. Keterkaitan modul 1.1 dengan modul 2.1. Filosofi pendidikan KHD. Pembelajaran berdiferensiasi dapat mewujudkan merdeka belajar. Karena berdasarkan pemikiran KHD, pendidikan adalah menuntun anak sesuai kodrat alam dan zaman dengan berpihak pada anak sesuai perkembangan minat, bakat, dan potensi anak. Hal ini berkaitan erat dengan pembelajaran berdiferensiasi yang bertujuan memberikan pembelajaran kepada anak dengan cara memetakan kebutuhan murid sesuai kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid.
Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk pembelajaran. Menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Apabila seorang guru penggerak memiliki nilai guru penggerak dan menerapkan peran guru penggerak. Mandiri. Guru harus mandiri membuat dan menyediakan media pembelajaran. Reflektif. Guru harus merefleksikan hasil apa yang sudah dilakukan dalam pembelajaran terkait dengan kesiapan belajar murid. Kolaboratif. Guru dapat berkolaborasi dengan guru lain untuk menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Inovatif. Guru harus bisa menciptakan pembelajaran dan media pembelajaran yang beragam untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Berpihak pada murid. Pembelajaran berdiferensiasi berakar pada kebutuhan belajar murid. Menggerakkan komunitas praktisi. Guru bisa berbagi pembelajaran dalam komunitas praktisi. Menjadi coach bagi guru lain. Guru bisa memberikan pendampingan terhadap guru lain dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Mendorong kolaborasi. Guru dapat berkolaborasi dengan guru lain untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Mewujudkan kepemimpinan murid dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Murid bisa dijadikan sebagai pemimpin kelompoknya secara bergantian. Keterkaitan modul 1.3 dengan modul 2.1. Kaitan dengan modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Seorang guru penggerak tentunya memiliki visi untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah salah satu jawaban dari bagaimana cara mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Untuk menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi, guru penggerak harus mampu berkolaborasi dan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki oleh sekolah sehingga mampu mendukung terwujudnya visi dan mendukung perkembangan murid berdasarkan pemetaan kebutuhan murid. Keterkaitan modul 1.4 dengan modul 2.1. Kaitan dengan modul 1.4 tentang budaya positif. Pembelajaran berdiferensiasi adalah salah satu perwujudan dari bentuk pelaksanaan keyakinan kelas, karena dalam pembelajaran berdiferensiasi murid dikelompokkan dalam beberapa kelompok. Dalam kelompok tersebutlah murid menerapkan beberapa keyakinan kelas, diantaranya saling menghargai pendapat teman, bekerja sama, menciptakan rasa aman, dan masih banyak lagi keyakinan kelas yang tercipta dari adanya pembelajaran berdiferensiasi. Sekian dan terima kasih.